Soalnya pas kita di sana tuh disambut tuh dengan udara yang kayak bener-bener tuh nggak ada yang gerak sama sekali ya. Betul. Kayak pohon apa. Jadi kita jalan tuh ngos-ngosan banget. Iya. Kayak cepet capek gitu. Padahal Iya. biasanya tuh nggak seperti itu gitu kan. Iya betul. Sempat kita sebelum pulang juga ngedengar ada suara seperti orang teriak atau orang manggil seperti itu kan. Itu bahkan ada suara yang kayak roda puter tuh, yang suara muter gitu. Iya. Vibe suasananya karena si makamnya itu kan dia kotak tuh ya kan. Betul. Kayak kamar. Emang agak pengap ya Tata? Iya, agak pengap karena ya dia kayak dibikin rumah itu kan. Ya. Kayak dibikin rumah itu di dalamnya. Rumah kan dia dikotakin gitu kan. Betul. Jadi mungkin ya ditambah lagi di luarnya udah tipis oksigen, Betul. pengap, di dalam apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya teman-teman, kembali lagi nih kita di podcast Misteri Official bersama saya Kusolani, dan di samping saya ada Ustadz kita, yaitu Ustadz Rijal Fahmi. Oke, Ustadz Rijal Fahmi. Baik. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kita sampai rumah setelah perjalanan yang cukup melelahkan. Ini sekarang pukul berapa nih Tat? Pukul 1 kurang. Iya. Nah teman-teman, di sini kita akan bahas masalah penelusuran kita di TPU Jeruk Purut. Itu terjadi di malam Kamis kemarin. Malam Kamis ya. Nah, itu kita penelusuran di Jeruk Purut. Sebenarnya di sana kita ingin tahu nih, Tat. Iya benar. Ingin tahu nih, bener nggak sih mitosnya tuh ada sosok hantu, hantu pastur. Betul. Pastur berjubah hitam dengan kepala yang dipegang di tangan, kepalanya buntung katanya. Iya. Nah, di situ kita datang, langsung kita penelusuran ya Ustadz ya. Betul. Nah, di sana Ustadz kemarin, kalau yang Ustadz Rijal rasakan pas penelusuran gimana Ustadz? Jeruk Purut. Baik, yang kemarin kita ke sana, sebetulnya sih kemarin kan kita penelusurannya nggak lama. Cepat di sana, karena memang ada satu hal yang luar biasa untuk dari segi auranya, dari suasananya. Jadi kemungkinan tidak memungkinkan untuk kita berlama-lama di sana. Betul. Terus kalau misalnya yang tadi ente bilang bahwa ada seperti hantu pastur yang kepalanya ditenteng, untuk kemarin ya kita memang setelah kita beberapa saat di situ memang tidak menunjukkan eksistensinya dia, bahwa dia ada di situ. Tetapi memang yang kalau kita rasakan kemarin di sana, malah yang kita dapat atau yang kita temuin di situ ternyata sosok-sosok yang lain. Sosok-sosok yang lain. Jadi kalaupun kemarin kita mungkin yang nonton, teman-teman yang nonton untuk penelusurannya memang di situ cukup alam terbuka karena memang itu pemakaman. Iya, area pemakaman. Tetapi memang ketika kita masuk ke situ hawanya luar biasa. Jadi seperti hawa pengap gitu. Ya. Padahal kan itu ruangan terbuka tapi pengap gitu untuk kita. Jadi tidak bagus gitu kita berlama-lama di situ. Berarti itu paling yang kita temuin, yang kita rasakan. Ya soalnya pas kita di sana tuh disambut tuh dengan udara yang kayak benar-benar tuh nggak ada yang gerak sama sekali ya. Betul. Kayak pohon apa. Jadi kita jalan tuh ngos-ngosan banget. Iya. Kayak cepet capek gitu. Padahal biasanya tuh nggak seperti itu gitu kan. Iya betul. Nah, kalau misalkan kita makin lama di sana, mungkin bisa pingsan kali gitu. Bisa jadi di situ. Terus yang ada tuh yang kita
naik ke atas tuh yang tangga tuh. Iya, yang di tangga ya. Yang dari jalan kemudian naik ke atas, itu kita mendengar memang suara-suara yang aneh itu kan. Iya. Suara-suara yang aneh yang ketika kita naik itu kita disambut dengan suara-suara yang aneh yang memang tidak semestinya mungkin untuk di alam terbuka seperti itu ya, ada suara-suara yang seperti itu. Betul. Bahkan sempat kita sebelum pulang juga ngedengar ada suara seperti apa, orang teriak atau orang manggil seperti itu kan. Itu bahkan ada suara yang apa, kayak roda puter tuh, yang suara muter gitu. Iya. Seperti gitu. Nah, setelah kita cek di sekelilingnya, di sekeliling yang kita penelusuran, ternyata memang jauh dari orang-orang karena waktu itu kan kita juga udah malam, terus kali mungkin ada orang yang hidupin kipas angin atau apa, tapi suaranya kayak kipas angin gitu, wor gitu, seperti itu tuh. Itu yang memang yang kita rasakan ketika kita penelusuran kemarin di Jeruk Purut seperti kemarin. Sama kita juga datang ke makam Syekh Wan Salim ya. Iya. Nah itu jadi teman-teman kalau tahu di Jeruk Purut itu tidak hanya terkenal dengan si mistisnya itu, angkerannya ya. Tapi di situ ada makam waliullah, itu ada namanya Syekh Wan Salim. Iya. Nah sempat kita mampir ya. Sempat kita ziarah, kita mampir di situ ya. Memang vibe suasananya karena si makamnya itu kan dia kotak tuh ya kan. Betul. Kayak kamar. Emang agak pengap ya Tata? Iya, agak pengap karena ya dia kayak dibikin rumah itu kan. Iya. Kayak dibikin rumah itu di dalamnya. Rumah kan dia dikotakin gitu kan. Betul. Jadi mungkin ya ditambah lagi di luarnya udah tipis oksigen. Betul. Pengap, di dalam apalagi. Tapi energi ya luar biasa ya Tata. Energi luar biasa karena mungkin wallahu alam itu karena memang makam Syekh juga. Ibaratnya makam ya luar biasa, tetapi waktu itu kita sekedar kita memanjatkan doa, kemudian kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan yang seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kita datang ke makam atau kita datang berziarah, itu seyogianya kita untuk mengingatkan diri kita, mau itu ke makam apa yang orang bisa buat waliullah, ke makam para habaib, misalnya ke makam para wali Allah yang lain. Itu yang pertama kita tunjukkan atau yang pertama kita lakukan, yaitu adalah untuk sekedar muhasabah diri. Yang kemarin saya bilang tuh kapabil mauti wa idoh, supaya cukup dengan kematian itu menjadi pengingat bagi kita, menjadi ibroh bagi kita. Ya, bahwa kita juga bakal meninggal, bahwa kita juga bakal dikubur, bahwa kita juga bakal mengalami hal seperti itu dikubur, supaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ziarah, kita berdoa, itu kita tetap minta kepada Allah seperti itu. Mungkin teman-teman juga kan ada yang sering atau yang memang suka berziarah, bahkan misalnya ke makam para habaib yang kemarin kita sempat samping luar Batang tuh ya. Samping luar Batang, ada yang keluar Batang, ada yang ke Bapriuk, bahkan mungkin ada yang makam wali Songo seperti itu. Nah itu niat pertamanya ya sekedar untuk mengingat kepada kematian. Karena kan yang paling pintar adalah orang yang sering mengingat kepada kematian seperti itu, bahwa kita juga bakal mengalami hal seperti itu. Bedanya kita nanti itu diziarahi seperti itu atau tidak. Nah, tergantung diziarahi seperti itu atau tidak tuh seperti ini. Ini makam yang kita ziarahin orang banyak, kemudian makam yang orang datengin, orang manjatin doa, berarti kan ada hal yang mereka lakukan ketika masih hidup. Betul. Ini nggak apa-apa nih jadi ceramah nih podcast kita ya. Nggak apa-apa. Iya kan, nggak apa-apa. Edisi malam memang begini. Iya, edisi malam nih. Jam 1 malam ini. Edisi jam 1 malam ya. Tapi untung ngawurnya nggak parah. Ngawurnya ke ceramah. Ceramah karena masih anget-anget kan, aneh masih
Habis keluar turun panggung kan turun panggung nih masih pakai batik ya. Masih pakai batik. Iya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang datang kemanapun berziarah yaitu tujuan utamanya untuk mengingat kematian. Nah kalau yang kita datengin orang ziarah itu berarti kan semasa hidup dia berarti ada hal yang dia lakukan ibadah kepada Allah. Iya. Jadi sampailah orang berdatangan, sampailah orang mendoakan berarti ada kebaikan yang terus-menerus dia lakukan sampai begitu sudah meninggal pun dia masih didatengin dan diziarahi seperti itu. Tinggal kita begitu kan nanti. Kalau pengen begitu berarti kita kudu ikut jejaknya. Ibadah, hal apa yang harus kita dekatkan kepada Allah seperti itu. Itulah kultum kita pada pagi hari ini. Udah pagi nih. Jadi kultum ya. Dari jeruk purut ke kultum nih ya. Tetapi memang kemarin luar biasa. Luar biasa. Apalagi kan ada yang ikut tuh. Ya, jadi kemarin itu ada salah satu subscriber kita. Ya, namanya Mas Akmal ya. Betul. Nah, dia ikut sampai dia nggak berani lanjut penelusuran. Dia bilang, tinggal itu nanti nih yang kita podcastin dia nih. Iya. Karena waktu itu kan dia ada hal pekerjaannya jadi kudu langsung pulang. Lanjut ya, dia nggak bisa ikut. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat pakaian kita nih masih sama yang nanti yang tragedi Bintaro. Iya. Ini karena kita bikin podcast si Jeruk Purut ini habis dari penelusuran Bintaro. Gitu. Nah itu luar biasa. Luar biasa juga. Nah tapi nih sebelum kita tutup yang jeruk purut, jadi gini, jeruk purut itu kalau pas kita penelusuran intinya mitosnya tidak terungkap ya Ustaz ya? Tidak terungkap. Itu mungkin hanya imajinasi liar ya? Imajinasi liar atau mungkin ya tergantung orang yang walau alam meyakininya ya. Tapi alhamdulillah kalau pas kita kesana tuh nggak terbukti gitu loh. Cuman memang kalau dari segi udara mungkin satu malam oksigen tipis. Betul. Jadi kita lebih ngap. Nah itu logikanya. Betul. Yang kedua adalah cahaya cukup terang sih sekarang ya. Kalau dulu minim banget ya. Betul. Nah cahaya cukup terang yang kita rasakan. Terus yang ketiga juga area makam sangat luas. Di pemakaman Muslim yang bawah aja kita sampai naik motor tuh. Untuk kita ngider ya. Betul ya. Tapi memang di pojokan tuh nggak tahu orang apa penjaga atau sosok kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita lihat itu ada sekitar 3 orang yang Iya. Di pojok gitu. Cuman karena berhubung satu kita nggak mau melakukan hal yang melebihi batas kita. Betul ya. Dalam arti nanti ada pihak-pihak yang itu terlalu over lah gitu. Kita juga masih ada batasan ya Seth ya. Betul. Masalah etika, attitude gitu. Karena kita di tempat orang ya kan, dan kita tidak mau melebihi apa yang ya sewajarnya aja lah kasarnya. Tidak mau kita juga masuk ke pekarangan orang lain kan, seperti itu. Gitu. Nah ini mau kita lanjut yang barusan banget nih di Seth. Masalah Bintaro apa gimana nih? Ingin lanjut biar yang ini nonton jadi penasaran, jadi tahu ya. Bintaro tuh. Nah kalau saya buka dikit lah ya. Ini yang jeruk purut kesimpulannya ya tadi yang kita udah bilang, si pastur nggak ketemu tapi kita malah pada ngap-ngapan nih pas lagi penelusuran. Memang hawa merindingnya ya luar biasa, namanya makam ya Seth ya. Betul ya. Baik lagi ya ambil yang baiknya lah, yang dari kita. Betul. Hikmahnya apa segala macam. Kita juga mungkin disclaimernya sama teman-teman tidak menuntut untuk percaya kepada kita. Ini bahasanya sekedar menemani teman Anda, ya kan? Apa gimana bahasanya Bang? Menemani malam Anda. Menemani malam Anda. Gitu, menemani malam Anda. Jadi ada hiburan-hiburan yang lain. Waktu ini ada apa nih? Ya kan YouTube. Ada YouTube nih, wah. YouTube nih, ada Ustadznya nih ya kan. Ada Ustadznya juga nih. Ya. Gitu. Nontonlah misalnya kalian. Nah, itulah yang di dalamnya itu. Tetapi mau tidak percaya atau tidak percaya itu balik lagi ke kalian, ke teman-teman yang setiap orangnya. Nonton itu dia. Siap. Oke, berhubung ya masih oke lah nih ya. Kita lanjut aja Sat. Siap.